hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu. Bagai bunga pagi hari mekar karena berkat-Mu. Kuasa dosa ratap tangis sirna karena kasih-Mu. Sukacita yang abadi beri padaku Tuhanku. Rapahita mangendehot sang abdi gowarnai. Tapangiar stoarata lau mamuji Tuhan. Sundo holong ni rohana nasomarna motoki. Tido pasada hod hita saleleng-leleng nai. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang berjumpa di dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 3, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian firman Tuhan. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini kita merayakan bagaimana rasanya menjadi orang atau bangsa yang merdeka. Perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita. Mereka berjuang, berharap, berdoa, dan akhirnya Tuhan menganugerahkan kemerdekaan itu bagi bangsa kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari selalu berpengharapan. Bahkan di dalam firman Tuhan pada hari ini, di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi, di tengah-tengah halangan yang besar, penderitaan yang berat yang mereka rasakan, tetapi dikatakan firman Tuhan, berpengharapan. Kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga kita tidak menjadi mundur. Kita tidak menjadi lemah. Karena kita punya pengharapan, sehingga punya kekuatan, punya keberanian. Tidak hanya di dunia ini, pengharapan kita bahwa penyertaan Tuhan akan senantiasa kita rasakan. Terlebih ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Ketika Yesus datang kedua kalinya ke dunia ini, kita punya pengharapan bahwa orang-orang yang percaya akan hidup di dalam sukacita, di dalam kekekalan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita telah melihat dan merasakan, kalaupun saudara-saudara belum bisa merasakan mungkin, tetapi kalau kita renungkan hari demi hari yang kita lalui, perjuangan kita setiap hari, kesulitan yang kita hadapi dan kemudian selesai. Itu semua proses yang Tuhan izinkan kita lalui agar kita semakin mengenalnya, agar kita tidak mundur, agar kita semakin berani, semakin sungguh-sungguh, semakin beriman kepada Tuhan.
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang selalu berpengharapan. Dia tidak putus asa. Dia tidak mengalah kepada kesulitan dunia ini. Tetapi seperti burung Raja Wali, dia menantang angin itu sehingga dia semakin tinggi terbangnya. Karena ada pengharapan, ada sesuatu yang indah di depan sana. Seperti Rasul Paulus mengatakan, yang lalu itu mungkin dia anggap sangat berharga. Tapi setelah dia mengenal Yesus, setelah dia mengetahui janji-janji Tuhan, dia menganggap semua yang selama ini dia anggap berharga tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang akan dia peroleh, apa yang akan dia terima, apa yang akan dia nikmati, apa yang akan dianugerahkan Tuhan kepadanya. Kebangkitan Yesus telah menunjukkan itu. Bahkan kematian tidak sanggup menahannya. Setiap penderitaan itu pun dilaluinya. Sampai pada suatu kemenangan. Dia menang bangkit kembali dari kematian. Dan dia kembali ke surga. Untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari semua berpengharapan di dalam Tuhan. Tetap bekerja dengan semangat. Tetap teguh di dalam iman. Tetap melakukan hal-hal yang baik. Karena apa yang kita tabur pada hari ini akan kita tuai pada waktunya. Karena air mata kita pada saat ini yang sedang berjuang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau kesulitan-kesulitan hidup, menghadapi penderitaan-penderitaan yang kita alami. Pada waktunya itu akan digantikan dengan sukacita, kemenangan di dalam Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi senantiasa menyertai kita dengan tetap berharap kepada Tuhan. Segala yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, karena Dia akan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Sekali lagi, merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati bangsa ini, negara kita ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi bangsa kami. Bagi negara ini ya Tuhan. Bagi setiap warganya. Bagi setiap kami. Engkau memberikan kesempatan. Menganugerahkan yang baik bagi kami. Engkau anugerahkan pemimpin-pemimpin kami yang senantiasa bekerja keras untuk kesejahteraan warganya. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin-pemimpin yang Kau pilihkan untuk mengurus bangsa dan negara ini, untuk menolong setiap warga jemaat, warga negara, untuk menolong setiap kami ya Tuhan, bisa hidup dengan penuh damai sejahtera, memuji, memuliakan Engkau. Kami bisa beribadah ya Tuhan dengan tanpa khawatir apapun. Karena kami percaya bahwa Engkaulah yang menyertai kami. Engkaulah yang memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, negara ini, semuanya ya Tuhan. Demi kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan. Engkau yang menolong kami di setiap kesulitan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus.
Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Rapahita mangendehot sangap digoarnai tapangiar stoarata lau mamuji Tuhan sundo holong ni rohana nasomarna motoki tido pasada hor hita saleleng